Shalom dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sempena sambutan Hari Ibu kemarin, gembala kami di PCS Parapat telah dengan bijaksananya menggabungkan message khotbah umum sesuai buku pembimbing pengkhotbah PCS dengan message sambutan Hari Ibu. Gembala menjelaskan dengan ringkas namun padat renungan firman Tuhan yang sesuai dengan Hari Ibu, yaitu Engkaulah perisaiku. Saya sangat tertarik dengan tajuk ini sehingga pikiran saya terus berjalan memikirkan apa tindakan kami sebagai para wanita, para istri, dan para ibu untuk meresponi message renungan ini. Terima kasih kepada gembala kami, Pendeta Jeliron. Dia telah begitu teliti untuk memberikan pengajaran sesuai dengan renungan Hari Ibu pada kami, para wanita di PCS Parapat Darat. Mengapa Persekutuan Wanita PCS Parapat memilih tajuk ini? Engkaulah perisaiku. Tajuk ini sepertinya para wanita, para ibu, para istri harus memutuskan untuk memiliki perisai agar tidak dilukai. Saya percaya ini adalah ungkapan hati para wanita Parapat. Dan ini adalah reality yang dihadapi oleh semua wanita, khususnya yang sudah berkawin. Apa perkara yang berpotensi melukai para wanita, para istri, para ibu? Saya juga seorang istri dan juga ibu. Ada dua perkara yang selalu akan membuat saya sebagai wanita rapuh. Satu, suami. Kedua, anak. Bagaimanapun hebatnya seorang wanita, jika dia seorang istri, seorang ibu yang sangat menyayangi keluarganya, dua perkara ini adalah kekuatan dan juga boleh menjadi kelemahannya. Saudara-saudari, wanita ini selalu dikaitkan dengan emosi. Sikit-sikit dilihat dari sudut pandang emosi dahulu. Kalau suami kurang sensitif, balik-baliklah si istri merajuk. Apalagi kalau ada masalah perhubungan di antara suami istri. Wanita mudah sekali rapuh dan terluka. Hal ini boleh membuatnya tenggelam dalam kesakitan. Kalau dalam hal anak-anak pula, dia boleh menjadi ibu yang super hebat. Namun ketika ibu melihat kesusahan, bahkan kesakitan atau penderitaan anaknya, dialah yang paling disakiti. Dalam hal perhubungan dengan sesama pula, wanita sangat rapuh dengan wanita yang lain. Contohnya, membandingkan diri dengan wanita lain, terintimidasi dengan kehebatan wanita lain sehingga boleh saja masuk grup membawang demi merasa diri lebih baik. Sedangkan setiap wanita ini memiliki kekuatannya sendiri. Hal ini timbul karena dia membiarkan hatinya dilukai oleh keadaan sekeliling, bahkan oleh cara fikirnya sendiri, emosinya sendiri, cara bagaimana dia mengolah hatinya sendiri. Mari para ibu, para istri, para wanita, mari kita renungkan bersama Mazmur 28 ayat 6 hingga 7. Dalam ayat 6, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku.
Mari wanita, mari para istri, para ibu, mari bersyukur dan mengistiharkan bahwa Tuhan prihatin dan mendengar setiap doa permohonan kita. Sikap selalu bersyukur membimbing kita untuk sentiasa menghargai apa yang ada pada kita, terutama keluarga kita. Kita mengakui bahwa Tuhan mengasihi kita, sehingga jika suatu saat kita merasa diabaikan, kita sadar bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dalam ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita mengakui bahwa Tuhanlah perisai kita. Ketika Tuhan menjadi perisai kita, hati dan pikiran kita terarah, terpimpin, dan lebih fokus kepada firman-Nya. Ketika ada masalah dalam keluarga, kita ada cara fikir yang berbeza. Daripada sibuk mengasihani dan membela diri, kita bangkit sebagai wanita yang siap untuk menjadi agen perubahan di dalam keluarga dan membawa kasih, pengampunan, dan pemulihan dari Tuhan di dalam hubungan kita dengan masyarakat luar. Kita bertindak lebih bijaksana dan tidak terjerat dengan kebiasaan yang tidak baik. Dalam Amsal 31 ayat 26 mengatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Wanita yang menjadikan Tuhan sebagai perisai, dia menutupi diri dengan segala perkara kesia-siaan dan percakapan yang memburukan orang lain. Mari para wanita, para istri, para ibu, suami dan anak-anak kita mungkin tidak sempurna. Kita juga tidak sempurna. Kadang-kadang tanpa niat mereka mungkin satu ketika menyakiti atau melukai hati kita. Mari belajar menghadapi setiap situasi dengan cara wanita yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, daripada mencari-cari kesalahan suami atau mengungkit-ungkit masa lalu yang menyakitkan hati. Mari melihat suami dan anak-anak sebagai suatu kesempatan untuk kita berkarya, melayani, dan memberi yang terbaik kepada mereka. Jika ada catatan gelap di masa lalu yang pernah terjadi, berkaryalah seperti seorang pelukis yang hebat. Indahkan keluargamu dengan tulisan cerita hidupmu, dengan melayani dan mengasihi mereka sungguh-sungguh. Memberikan pengaruh yang dapat memberikan pengaruh yang baik di dalam keluarga kita. Tuhanlah perisai kita. Dunia ini menawarkan pilihan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki kuasa untuk menolak yang jahat dan mengalahkan setiap kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Para wanita, para istri, para ibu, mari bangkit dan istiharkan bahwa Tuhanlah perisai kita. Tidak ada apapun perkara yang akan mengalahkan kita selagi Tuhan perisai kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini untuk kami para wanita, para istri, para ibu, untuk dikuatkan sekali lagi oleh firman-Mu, bahwa Tuhanlah perisai kami. Apapun perkara yang telah terjadi, bahkan sedang terjadi, kami memilih untuk berdiri, menyaksikan bahwa Tuhanlah perisai kami. Ketika kami disakiti, kami memilih untuk mengasihi dan mengampuni. Ketika kami rapuh karena mengalami penderitaan, baik sakit penyakit, kehilangan, bahkan apapun perkara yang menyakitkan, kami berdoa supaya Tuhan menolong dan menguatkan kami. Kami tidak mau kalah terhadap apa yang jahat. Kami mau tetap tegar menghadapi apapun situasi dengan penuh iman dan mengakui bahwa hidup kami dan keluarga kami adalah milik Tuhan sepenuhnya. Kami hanya hamba-Mu yang diberi kesempatan untuk menata layan diri kami, bahkan suami dan anak-anak kami. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih karena mendengar doa kami. Amin.